Nanti saya akan mencontohkannya, Ibu memperhatikannya. Nanti setelah itu kita sama-sama melakukannya. Oke, Ibu-ibu? Oke. Ya, pertemuan P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Bisa Ibu-ibu? Bisa. Bisa ya? Kita ulangi ya sama-sama. Lebih semangat lagi ya Bu ya. Oke. Pertemuan P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke. Udah semangat ya Ibu-ibu? Sudah. Kurang semangat? Udah semangat Ibu-ibu? Sudah. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar modul 1, yaitu pengasuhan dan pendidikan anak. Oke. Jadi di dalam modul 1 ini ada 4 sesi, tapi kita belajar bahas yang pertama, yaitu sesi pertama menjadi orang tua yang lebih baik. Oke. Di dalam pengasuhan anak tidak semata-mata bahwa anak itu menjadi tanggung jawab ibu saja. Karena sering banget ya Bu ya kita mendengar bahwa ibu itu mengasuh anak saja, kalau bapak mencari duit. Tapi di sini adalah Bu, untuk menjadi orang tua lebih baik, ayah dan ibu perannya itu sama dalam mengasuh anak. Ya Bu, supaya kita tahu bahwa kedepannya mengurus anak nggak semata-mata urusan ibu saja, tapi ayah dan ibu harus bekerja sama dalam mengasuh anak atau mendidik anak di rumah. Paham Bu sampai di sini? Oke. Jadi kita akan bahas bagaimana sih Bu sikap dan perilaku orang tua, ya. Sikap dan perilaku orang tua. Saya mau nanya di sini sama ibu di sini, hal apa sih Bu selama ibu mengasuh anak, hal apa yang membahagiakan dan yang menyulitkan yang pernah ibu rasakan dalam mengasuh anak? Boleh Bu? Hal yang membahagiakan itu anaknya berprestasi. Oke. Dan hal yang menyulitkan anaknya sangat kayak disuruh beli barang gede dan sering melawan. Oke, tepuk tangan buat Ibu Susi. Ya, benar ya Bu ya. Misalkan kalau hal yang membahagiakan sering kita lihat ketika anak berprestasi di sekolah, misalkan juara 1 atau dia dapat ranking, ya kan Bu, ataupun dia dapat nilai-nilai, misalkan nilai ulangan harian dia dapat 100 terus hal yang menyulitkan mungkin ketika disuruh dia melawan aja. Tunggu udah marah dulu mamanya sama bapaknya di rumah baru dia mau. Tunggu udah dipukul dulu, itu ya Bu yang mungkin yang membuat ibu merasa bahwa itu hal yang menyulitkan. Oke. Tapi di dalam mengasuh anak Bu, cara menjadi orang tua yang lebih baik, kita harus mengingat hal-hal membahagiakan yang kita rasakan selama ini saat mengasuh anak atau mendidik anak. Belajarlah untuk mengingat hal-hal yang membahagiakan ya Bu ya. Karena ketika kita mengingat hal-hal yang membahagiakan ini, tanpa kita sadari di situ akan memperkuat kasih sayang kita kepada anak. Benar kan Bu? Oke. Untuk sampai di sini, jadi marilah kita sama-sama belajar untuk mengingatlah hal-hal yang paling membahagiakan. Jangan yang buruk-buruk aja terus yang kita ingatkan. Jadi belajar mengingat hal-hal yang membahagiakan sehingga nanti ketika pun nanti anaknya mungkin ada bandel-bandelnya, ingat bahwa oh ya aku tetap baik kok walaupun kayak gitu. Namanya masih anak-anak, makanya itu kita sama-sama membimbing anak-anak kita supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Oke, kita games dulu ya Bu ya supaya semangat ya. Jadi nama games ini bermain terbalik. Nanti di dalam bermain terbalik ini nanti saya bakal mencontohkan, ibu nanti yang memperhatikan, nanti setelah itu sama-sama kita lakukan. Oke? Oke, jadi di nama games ini bermain terbalik. Nanti ini saya sebut misalkan kepala, mata, hidung, telinga. Oke, paham Bu? Kepala, mata, hidung, telinga. Nanti saya bakalan menyebutkannya, ibu melakukannya. Oke? Bisa? Ayo Bu, sama-sama kita lakukan. Yuk, kepala, mata, hidung, telinga. Kepala, mata, hidung, telinga. Lebih cepat lagi. Kepala, mata, hidung, telinga. Kepala,
mata, hidung, telinga. Aduh, banyak yang salah. Ayo tepuk tangan buat ibu semuanya. Oke. Jadi dari games kita ini Bu, nilai apa yang dapat ibu ambil? Konsentrasi dalam melakukan hal. Oke. Melakukan konsentrasi dalam melakukan hal. Berarti melatih konsentrasi menurut Ibu Susi. Boleh tepuk tangan buat Ibu Susi? Oke Bu. Jadi benar juga ada yang dikatakan Ibu Susi bahwa dari games tadi kita dapat melatih konsentrasi kita, ya. Tapi ada nilai yang terselubung yang lebih bermakna lagi dari games ini tadi, dari bermain terbalik. Tanpa Ibu sadari, tadi kan saya bilang kepala, mata, hidung, telinga, ya kan? Tapi semakin dipercepat saya melakukan ini, Ibu mencontohkan apa yang saya katakan, yang saya lakukan bukan yang saya katakan. Padahal saya katakan tadi, contohkan apa yang saya katakan. Rupanya banyak yang Ibu memperhatikan apa yang saya lakukan. Benar kan Bu? Oke, jadi dari sini kita belajar bahwa perbuatan kita harus sejalan dengan perkataan kita. Jadi untuk menjadi orang tua yang lebih baik, perkataan dan perbuatan itu harus sejalan Bu. Contohnya nih, ketika kita tadi, ketika kita nih si ayah tadi mengatakan kepada anaknya si laki-laki, kamu nak jangan merokok, ya, karena merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Rupanya bapaknya merokok pula, dan dia merokok pas pula di depan anaknya. Dan otomatis tadi kan perkataan dari sini kita dapat menilai bahwa perkataan si bapak tadi tidak bisa dipegang, karena yang dikatakan dengan yang dilakukan berbeda. Ya, jadi sama misalkan contoh yang lain. Misalkan tadi mamanya ataupun bapak mamanya tadi atau orang tuanya lah mengatakan, kamu nak nggak boleh cakap kotor, nggak boleh bilang nama-nama kebun binatang, bilang A, bilang B, bilang C, nggak boleh, itu dosa, tidak bagus, nggak sopan. Rupanya ketika mamanya marah, ketika bapaknya marah, pas di depan anaknya dia mengucapkan kebun binatang tadi, hal yang misalkan mengucapkan A, mengucapkan kata kotor yang A, yang B tadi. Itu benar atau tidak Bu? Dari sini kita melihat bahwa orang tua tidak sejalan perkataan dan perbuatannya. Bagus nggak Bu itu dicontoh? Tidak. Jadi harus sejalan perkataan dan perbuatan. Kalau orang tuanya mengatakan tidak boleh cakap kotor, ya otomatis orang tuanya juga harus melakukan itu. Jangan hanya menyuruh. Jadi di sini orang tua pun harus bisa jadi contoh. Karena Bu pernah dengar ya bahwa orang tua adalah guru utama terhadap anak. Jadi kita harus memperbaiki diri kita dulu, sehingga ketika kita sudah memperbaiki diri kita mengatakan itu sama anak kita, dan kita harus juga melakukan, ya Bu ya, supaya bisa kedepannya menjadi contoh, dan anak tadi pun akhirnya paham dan bisa melakukan hal-hal yang baik tadi. Oke, paham sampai di sini Bu Ibu? Paham. Jadi bisa dilakukan Bu di rumah, bisa ya. Harus dimulai kebiasaan yang buruk itu harus dihilangkan. Mari kita belajar melakukan kebiasaan yang baik. Jadi nggak harus yang harusnya langsung kayak apa ya Bu, kayak sulap itu langsung jadi, enggak. Jadi perlahan-lahan mari kita lakukan semuanya dengan baik, supaya kedepannya kita juga melihat anak-anak kita sukses menjadi anak-anak yang baik ke depannya. Oke Bu, paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Gak ada ya? Aman ya? Bisa dilakukan ya Bu ya? Oke, jadi sekianlah pertemuan kita buat hari ini. Semoga pertemuan kita ini bisa Ibu ambil makna yang banyak. Kalau ada salah kata saya mohon maaf ya Ibu-ibu. Oke, kita sudahi. Selamat pagi Ibu-ibu.